Baik, mengawali pemahaman materi dan teori tentang penelitian, maka yang pertama pertanyaannya adalah apa itu ilmu? Apa itu pengetahuan? Jadi dari mana asal ilmu pengetahuan itu dihubungkan dengan penelitian ya? Dan ternyata semua ilmu pengetahuan itu berasal dari penelitian. Kenapa kalau kita bisa belajar psikologi? Dari mana datangnya teori psikoanalisa, teori behavioristik, teori segala macamnya berawal dari penelitian ya. Asal pemikiran nasional ini balik lagi ya dari para filsafat. Ingat ya, dulu masih ada semboyannya si Descartes itu cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, dalam penelitian ini maka kalian akan selalu diajak berpikir ya. Semboyan yang menimbulkan banyak semangat untuk menggunakan nalar sehat dan terlepas dari mitos. Jadi awal mula penelitian ini adalah mengawali bagaimana sebenarnya kebenaran ilmiah itu. Apakah mitos itu benar atau tidak, ataupun ilmu semu lain ya. Jadi penelitian ini adalah mengawali semua ilmu pengetahuan ya, diawali oleh para filsafat dalam berpikir kritis, kemudian dibuktikan oleh ahli-ahli yang lain sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Nah, di sini ada dua istilah, ada nalar, argumentasi versus ilmu pengetahuan. Terus dari mana datang ilmu pengetahuan? Jadi ada tadi saya jelaskan ya, ada struktur teori, pengujian konsistensi yang internal, tes dan uji empiris, itu semua dari penelitian ya. Nah, di kajian ini kita akan melihat bagaimana penelitian, salah satu jenisnya adalah metodologi penelitian kuantitatif ya. Nah, kita lihat pendekatan ilmiah versus non ilmiah. Ilmiah itu yang pertama empiris, nyata. Berarti dia itu tidak bisa intuitif, tidak bisa mengada-ngada, tidak bisa ya. Jadi harus pasti nyata. Yang kedua sistematis, teratur, ada A sampai Z, ada peraturannya. Yang ketiga objektif, sesuai dengan objeknya, tidak bisa bawa perasaan ya. Tidak bisa subjektif, meskipun nanti kita akan melihat ada jenis penelitian yang agak subjektif, itu adalah penelitian kualitatif, tapi ini kita bicara kuantitatif. Definisinya jelas, tidak ada makna ganda, valid dan reliable, dapat diuji ya. Nah, balik ini ke materi yang dulu pernah saya sajikan juga, di materi PU yang pernah bersama saya, itu masuk dalam syarat ilmu ilmiah ya. Bagaimana satu hal itu bisa diteliti? Yang pertama ada objeknya. Ingat, kalau nanti kalian akan mencari satu tema penelitian, maka harus ada objeknya. Memiliki metode tertentu, sistematis, universal. Jadi ini 4 hal yang harus mewakili ketika kita melakukan syarat-syarat ilmu ilmiah atau langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Nah, ini penelitian ya. Jadi ada hubungannya ilmu pengetahuan itu kita lihat. Di sini ada penelitian, ada bersifat ilmiah, non ilmiah ya. Yang pertama ada ilmu ilmiah dan non ilmiah. Dan ilmu ilmiah ini, penelitian ilmiah ini dibagi lagi menjadi 2, ada positivistik dan fenomenologis. Kita akan melihat apa itu positivistik dan fenomenologis secara lebih lanjut ya. Nah, apa yang mengawali sebuah penelitian? Yang pasti ada pertanyaan. Kenapa kita harus meneliti? Karena ada yang harus dijawab. Nah, untuk menjawab sesuatu maka harus ada pertanyaan. Kemudian apa? Ingin tahu, curiosity ya. Penelitian itu bersifat sistematis atau research direction. Jadi dalam penelitian kita tidak bisa mengacak-ngacak